warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1B akan melakukan presentasi yaitu tata cara penggunaan website KEGG, di mana anggota kelompok 1B itu terdiri dari Anastasia Sylvia Maharani, Amelia Rosa, Afif Hamdani, Firly Hanifah, dan saya sendiri Safira Perdani Sepetria Hanafi selaku moderator pada presentasi hari ini. Baiklah, untuk penyampaian pertama akan disampaikan oleh Amelia Reza. Kepada Amelia, disiapkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan bagian metabolisme. Yang pertama itu dibuka Google, lalu dibuka web dari KEGG-nya. Lalu akan muncul tampilan awal seperti ini. Lalu pada bagian pathway, diklik. Lalu akan muncul seperti ini. Lalu klik bagian metabolis. Dan di sini berhubung kelompok 1 mendapatkan bagian fruktose dan mannose. Klik. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa network dari fruktose dan mannose ini tidak ada. Di sini hanya terdapat modul yaitu sebanyak 3. Klik. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa enzim yang berperan di dalam di sini yaitu terdapat 3 enzim yang berperan. Yang pertama diklik yang bagian bawah 27713. Scroll sampai bertemu nama enzim. Lanjut. Nah, ini. Di sini dapat kita lihat bahwa nama enzim ini yang bagian name itu ada mannose 1-fosfat guanyltransferase dan sampai bawah ini semua namanya. Di sini dapat kita lihat terdapat 2 reaksi yaitu GTP plus ditambah alfa D-mannose 1-fosfat menghasilkan difosfat plus GDP mannose. Dan substratnya di sini alfa D-mannose 1-fosfat. Adapun produknya yaitu difosfat dan GDP mannose. Selanjutnya yaitu breadnya ke atas. Paling atas. Atas. Nah, ini yang paling atas. Nah, dapat kita lihat di sini breadnya itu enzim ini itu merupakan bagian dari enzim transferase yang berperan dalam proses metabolisme. Selanjutnya ada pun gen yang berperan di sini. Scroll ke bawah dikit. Ada 2 yaitu GMPP dan GMPPA yang terdapat pada beberapa organisme di sini. Mungkin bisa diklik satu yang paling atas Homo sapiens. Nah, enzim ini juga terdapat salah satunya yaitu pada Homo sapiens. Nah, keluar. Dan juga terdapat pada beberapa organisme lainnya seperti chimpanzee, makaka, dan lainnya. Selanjutnya yaitu referensi jumlah artikelnya.
di bawah, paling bawah. Lanjut, yang bagian reaksi produk substrat yang tabel itu bawah. Ini bagian paling bawah. Coba ke atas, ke atas. Oke, tuh. Coba, coba, coba. Ke bawah, ke bawah, ke bawah. Eh, tunggu. Coba, jangan kencang. Lanjut. Nah, ini. Di sini yang bagian reaksi. Oh, ini udah tadi. Oh, selanjutnya pada enzim kedua lagi kembali 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 ke awal yang skema. Nah, selanjutnya pada enzim kedua di sini 548. Nah, scroll paling bawah untuk melihat nama enzimnya. Scroll ke. Nah, di sini nama enzimnya itu fosfomanomutase, manose fosfomutase, fosfo fosfomanose mutase, demanose 1,6 fosfomutase. Adapun reaksinya di sini ada dua, substratnya yaitu alfa demanose 1 fosfat dengan produk demanose 6 fosfat. Selanjutnya ke atas untuk melihat berarti. Baik. Ke atas, Val. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa enzim tersebut merupakan bagian dari enzim isomerase yang berperan dalam proses metabolisme yang bekerja di dalam intermolekular transferase. Selanjutnya, gen. Dikit ke bawah. Gen yang terdapat pada enzim ini yaitu ada dua juga, yaitu PMM1 dan PMM2. Yang juga terdapat pada beberapa individu, ada pada Homo sapiens, DGL, PPS, juga ada pada makakah. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Amelia. Penyampaian selanjutnya akan disampaikan oleh Afif Hamdani. Kepada Afif, disilahkan. Baik, moderator, sebelumnya terima kasih atas arahannya. Nah, ini kita bisa melihat untuk pada bagian kompon atau bagian komponen dari pada modul tersebut dari pathway-nya. Nah, di sini kita bisa mengambil pada salah satunya yaitu demo kosa pada 6P. Jadi kita klik pada demo kosa 6P. Nah, baik, di sini kita bisa melihat struktur dari kompon pada salah satu pathway-nya tersebut. Nah, di sini kita bisa melihat formula, kemudian massanya, kemudian kita bisa melihat struktur reaksi pathway yang juga terlibat dari kompon ini di pathway yang lainnya. Nah, di sini kita juga bisa melihat enzim dari yang terlibat juga berhubungan dengan pathway ini. Kemudian kita bisa melihat contoh yang lain, ada kompon di
modul ini. Nah, di sini kita bisa mengambil pada salah satu contohnya itu D-manose 1 fosfat. Demokose 1 fosfat. Nah, di sini kita bisa melihat kompon pada demokose 1 fosfat itu memiliki terdapat formula C6H12 H1309P. Nah, di sini kita bisa melihat juga masanya. Kemudian kita bisa melihat struktur dari kompon tersebut. Kita juga bisa melihat reaksi serta pathway yang juga kompon ini terlibat dalam pathway lainnya. Dan terakhir kita juga melihat berbagai macam enzim yang juga berkaitan dengan kompon tersebut. Baik, di situ kita bisa mengambil dua contoh yang tersebut dan kita bisa juga menyimpulkan bahwa pada fruktose dan manose metabolisme pada pathway modul saja atau misalkan ada jalur alternatif saja dan tidak ada pada pathway networknya. Nah, di sini agak sedikit berbeda dari yang sebelumnya pada praktikum yang kita telah temukan itu bahwa terdapat juga networknya yang pathway networknya atau pathway jalan utamanya. Nah, di sini kita bisa melihat perbedaannya yang hanya ada pathway modulnya. Mungkin sekian dari saya, kembalikan kepada. Baik, terima kasih pada Afif. Untuk penyampaian selanjutnya akan saya jelaskan sendiri, yaitu mengenai bladder kanker. Scroll ke bawah, Fir. Oke, pertama yaitu klik yang pada bagian bladder kanker. Nah, pada tampilan seperti ini, diketahui networknya itu ada 3. Yang pertama itu ada persinyalan ERK, yang kedua ada siklus sel, yang ketiga ada transkripsi. Selanjutnya, klik pada bagian kotak bladder cancer. Kemudian geser ke bawah ke bagian kotak gen. Oke, di sini terdapat jumlah gennya terlibat yaitu ada 41 gen, di mana gen-gen tersebut ialah ada gen FR3, kemudian ada HRAS, kemudian ada MAP2K1, kemudian ada gen RPS6K5, kemudian ada gen TP53, dan masih banyak gen-gen yang terlibat dalam bladder kanker ini. Kemudian, balik ke halaman peta, Fer. Oke, diperbesar bagian ini ya. Ya, bagian kotak. Oke. Nah, kemudian gen mana sih yang terlibat dalam onkogen dan tumor suppressor? Nah, di dalam kotak genetic alteration ini telah memuat keterangan di mana gen yang onkogen itu ialah gen HRAS dan gen FGFR3. Kemudian untuk menekan terjadinya gen itu adalah pada gen tumor suppressor, yaitu pada gen CDKN2A, gen P53, dan gen RB. Baiklah, untuk penyampaian selanjutnya yaitu tentang mengenai baiklah, penyampaian selanjutnya akan dijelaskan oleh Anastasia Sylvia Maharani. Kepada Anastasia, disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya itu mengenai penjelasan salah satu dari onkogen dan tumor suppressor. Nah, untuk yang contoh dari onkogen, kami memilih yaitu HRAS. Diklik. Nah,
untuk KO dari onkogen HARAS ini yaitu ada K02833 GTPase HARAS. Nah, selanjutnya itu mengenai drug-nya. Scroll ke bawah. Di atasnya ada yang di disease. Itu yang ditekan yang pada bagian blender cancer ini. Nah, ke bawah. Nah, ini ada drug. Nah, untuk drug dari onkogen HARAS ini itu ada tiotepa, doxorubicin, valrubicin, dan mitomycin, dan beberapa yang ada pada kolom tabel drugnya. Nah, selanjutnya itu mengenai bright. Nah, kembali pada halaman sebelumnya. Nah, untuk bright-nya ini yaitu ada pada bright HSA 0001 itu berfungsi pada environmental information processing pada sinyal transduksi sinyal, yaitu lebih tepatnya pada jalur pensinyalan MAPK. Nah, selanjutnya itu juga ada bekerja pada proses seluler. Nah, yaitu pada transportasi dan katabolisme. Tepatnya untuk melakukan dalam endositosis, autofagi hewan, dan mitofagi hewan. Selanjutnya itu pada pertumbuhan dan kematian sel, bekerja dalam apoptosis, dan juga seluler senescent. Dan selanjutnya itu pada sistem organisme eukariot. Nah, bekerja pada focal adhesion dan gap junction, dan yang organismal system berperan dalam sistem imun, tepatnya pada jalur sinyal reseptor lectin tipe C, sitoksisitas yang dimediasi sel pembunuh alami. Nah, berikut pada kolom bright terdapat peran-perannya. Selanjutnya itu mengenai struktur. Nah, klik pada link PDB. Nah, pada slide yang tertera, tampilan tertera terdapat terdapat sejumlah struktur dari onkogen HARAS. Salah satunya itu ada 121P, itu struktur dan guanositri-fosfat, dan masih banyak lagi. Selanjutnya itu kembali pada posisi sebelumnya, untuk menentukan posisi dan bentuk basa nukleotida dan bentuk asam amino dari onkogen HARAS. Nah, posisinya itu terletak pada posisi 11 komplemen, dan untuk basa nukleotidanya itu berjumlah 570 basa nukleotida, dan bentuk asam aminonya berjumlah 189 asam amino, dan dapat dilihat pada tabelnya
bentuk-bentuk dari asam amino dan juga basa nukleotidanya. Nah, selanjutnya itu pada contoh salah satu tumor supresor. Oke, kembalikan. Nah, untuk tumor supresor, kami memilih tumor supresor P53. KO dari tumor supresor P53 ini itu K04451 tumor protein 453. Untuk drug target dan bright-nya terus ke bawah tuh ada yang lebih. Nah, ya yang di sini drug target di tabel bawah dekat bright ini. Nah, drug target dari tumor supresor P53 ini itu berfokus targetnya pada sodium. Dan untuk bright-nya itu ada bright HSA 00001 berperan dalam environmental information processing itu pada transduksi sinyal, contohnya pada jalur pensinyalan MAPK dan WNT, dan juga pada proses seluler yaitu berperan dalam transportasi dan katabolisme pada mitopagi hewan, dan untuk juga pertumbuhan dan kematian sel itu berperan pada apoptosis dan siklus sel, dan untuk sistem organismal sistemnya itu untuk peran pada sistem endokrin, lebih tepatnya pada jalur sinyal hormon tiroid. Nah, selanjutnya itu untuk struktur dari tumor supresor P53. Nah, dapat dilihat pada layar sejumlah struktur pada tumor supresor P53, salah satunya itu dengan ID 1A1U. Untuk struktur dari solution struktur determination dari P53 mutannya, dan beberapa sejumlah struktur yang terdapat pada tampilan layar ini. Nah, selanjutnya itu posisi, bentuk basa nukleotida, dan bentuk asam aminonya. Nah, posisi tumor supresor P53 itu pada posisi 17 komplement, dan asam aminonya berjumlah 393 asam amino, dan bentuknya dapat dilihat pada tabel, dan untuk basa nukleotidanya itu 1182 basa nukleotida, dan bentuk dari basa nukleotidanya juga dapat dilihat pada tabel berikut, tabel yang di tampilan layar. Oke, sekian. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Anastasia. Untuk penyampaian terakhir yaitu kepada Firly Hanifah, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai drug development, yaitu antifungal agent. Nah, pada bagian kronologi itu ada antifungal agent. Nah, lalu akan terbuka peta map pathway-nya. Kemudian dipilih salah satu dari kedua obat yang ada di penyakit ini, seperti yang kelompok kami pilih itu terconazole dan itraconazole. Yang pertama yaitu terconazole. Nah, dapat dilihat ini formulanya ada C26H3, C12,
N503 dengan berat busnya yaitu 531,1834. Nah, kemudian ada gambar strukturnya. Kemudian ada disease atau biasanya disebut dengan penyakit yang ditujunya. Itu dikenal ergosterol biosintesis inhibitor. Atau biasanya disebut dengan penghambat biosintesis ergosterol. Kemudian untuk targetnya ada sterol 14 alfa demetalase. Itu biasanya dengan memakai KO steroid biosintesis. Kemudian ada pada bagian bright itu dijelaskan pada ATC atau biasanya disebut anatomical therapeutic chemical. Itu dijelaskan bahwasannya sistem kemih genito dan hormon seks. Contohnya itu anti-infektif dan antiseptik ginekologi. Kemudian ada anti-infektif dan antiseptik kecuali kombinasi dengan kortikosteroid dan beberapa klasifikasi obat lainnya seperti dermatological agent. Terus kemudian ada kelompok obatnya yaitu antifungal. Selanjutnya yaitu bagian DBS. Itu pada bagian DBS ini dicantumkan untuk melihat PubMed-nya atau publikasi media dan beberapa sumber lainnya. Kemudian pada obat yang kedua ada itraconazole dengan formula C35H38C12N814 dengan beratnya yaitu 704,2393. Kemudian terlampirkan gambar dari strukturnya. Kemudian kelasnya itu antifungal sama dengan yang sebelumnya. Kemudian ada metabolism enzim substrat, itu contohnya ada CYP3A atau CYP34A4 dengan substrat dan metabolism enzim inhibitor dan transporter inhibitor. Untuk efisiensi disease-nya atau penyakit yang ditujunya, itu biasanya anti jamur sama penghambat biosintesis ergosterol. Kemudian untuk target pathway-nya itu pada biosintesis steroid. Kemudian pada bagian right itu dijelaskan juga ATC-nya yaitu BR08303 di mana berperan pada anti-infektif untuk penggunaan sistematik. Lalu ada triazole dan tetrazole derivatif atau biasanya disebut dengan turunan triazole dan tetrazole karena hampir sama dengan terconazole tadi. Kemudian untuk kelompok obat ini sama yaitu antifungal dan metabolism enzim substrat. Kemudian kelas untuk obat ini dan beberapa informasi lainnya. Kemudian lebih lanjut, misalnya bisa dilihat di bagian agar di bagian pasien dan box. Yang penjelasan dari saya dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Firly. Baiklah, sekian dari presentasi dari kelompok 1B mengenai tata cara menggunakan website KYGG. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.